Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisa kualitas pelayanan pada ekstrim Banda menggunakan metode Kano. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Nazura dengan NIM 22050316 dan dosen pengampu saya Ibu Mary Hendriani SRT. Baiklah, langsung saja kita kepada PPT yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan dengan satu latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan. Latar belakang yang saya ambil adalah industri es krim di dunia pada awalnya dikuasai oleh pasar negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian memunculkan merek-merek es krim global seperti Baskin Robbins, Ben & Jerry, Cold Stone, Dairy Queen, Haagen-Dazs atau AS, Walls Nestle Eropa, Gula in Australia, Meiji di Jepang, dan dengan Amerika sebagai pasar terbesar dunia. Kano model pertama kali dipakai oleh seorang bernama Noriaki Kano tahun 1984. Model Kano memiliki tujuan guna mengkategorikan beberapa atribut suatu produk atau jasa. Lewis dan Lewis dalam Ciptono tahun 2012 menyebutkan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Definisi metode Kano adalah metode yang tujuannya untuk mengklasifikasikan atribut-atribut dari layanan ataupun produk berdasar pada baik layanan ataupun produk sehingga dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya gunakan adalah satu, bagaimana kualitas pelayanan es krim Anda. Yang kedua adalah atribut-atribut apa yang perlu diperhatikan, dipertahankan dan ditingkatkan agar sesuai dengan keinginan konsumen pada es krim Anda. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan es krim Anda, dan yang kedua adalah mengetahui atribut-atribut apa saja yang perlu diperhatikan, dipertahankan, dan ditingkatkan mulai tingkat pelayanan yang diberikan oleh es krim Anda. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama kualitas layanan, dimensi kualitas layanan, dan metode Kano. Kualitas pelayanan sangat penting dalam pengembangan suatu perusahaan karena dengan kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan pelanggan sehingga minat pelanggan terhadap perusahaan akan meningkat dan menjadi keuntungan tersendiri untuk perusahaan. Dalam persaingan bisnis, hal utama yang harus diperhatikan adalah pelayanan yang ada sehingga perusahaan mampu menggunakan persaingan dan dalam menyediakan layanan yang baik. Yang kedua, dimensi kualitas. Terdapat 5 dimensi, yaitu tangibles atau fisik, yang kedua adalah reliability atau kehandalan, yang ketiga adalah responsif atau ketangkapan, yang keempat adalah assurance atau jaminan dari pasien, yang kelima adalah empathy atau empati. Metode Kano merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepuasan konsumen, di mana model ini bertujuan untuk mengategorikan atribut-atribut dari produk ataupun jasa-jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah atribut-atribut yang ada. Must be recruitment atau basic needs, one dimensional recruitment, attractive recruitment, indifferent, questionable, dan different. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini berjenis dari penelitian kualitatif dilaksanakan di pinggir jalan Prof. Dr. Syarif Taib, Desa Purnama, Langsa, Aceh. Variabel penelitian ada variabel independen, yaitu variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan pada variabel dependen. Dan variabel dependen yaitu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang diamati atau diukur untuk melihat dampak dari variabel independen. Berikutnya adalah kerangka konseptual yang saya ambil untuk penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada konsumen-konsumen di SD Ganda. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan itu diisi melalui kuesioner dan mendapatkan hasil sebagai berikut dengan total responden yaitu 30 responden. Kemudian setelah diklasifikasikan mendapatkan hasil yaitu setiap pertanyaan bernilai dengan metode Kano. Pertanyaan pertama bernilai pertanyaan kedua bernilai indifferent, pertanyaan ketiga bernilai one dimensional, pertanyaan keempat atraktif, pertanyaan kelima atraktif, pertanyaan keenam one dimensional, dan sampai pertanyaan ke-10 yaitu one dimensional. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dapat saya kesimpulan yaitu di bawah ini merupakan atribut yang dapat dipertahankan pada penelitian ini adalah efektif, dan atribut ini meliputi penampilan karyawan yang rapi dan kecepatan dalam penyajian pesanan. Kemudian dimensional untuk ditingkatkan. Atribut ini meliputi lingkungan yang bersih, keakuratan dalam perhitungan pada saat pembayaran sesuai menu yang dipesan dan yang disajikan, ketanggapan dalam menerima keluhan pelanggan, tempat parkir yang nyaman, dan memberikan solusi mengenai keluhan pegawai. Dan yang terakhir adalah indifferent. Atribut ini meliputi meja yang nyaman dan juga kursi yang nyaman. Yang kedua adalah hasil pengumpulan data, dan atribut-atribut dapat disimpulkan adanya peningkatan pada layanan es krim Anda. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apa kriteria yang digunakan untuk memilih responden dalam penelitian ini? Selanjutnya, Mengapa kamu akan mendapatkan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari para penanya. Kriteria yang untuk memilih responden sebenarnya tidak ada kriteria khusus, hanya saja pelanggan yang pernah membeli es krim di es krim Banda. Kemudian mengapa saya memilih metode Kano pada penelitian ini? Dikarenakan metode Kano ini memberikan identifikasi yang lebih mendalam tentang berbagai jenis kebutuhan pelanggan. Saya harap itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, sekian, terima kasih.